pengembangan ya, proses pengembangan mereka, teknik individu. Nanti di level yang lebih lanjut baru kita bicara ke tim, bagaimana tim meraih kemenangan. Minang 1 sebagai media menjalankan fungsi, selain fungsi menyebarkan informasi, fungsi hiburan, juga di sini berperan sebagai fungsi pendidikan. Kita sudah diskusi dengan pemimpin umum Bapak Haji Heranov Firdaus bahwasanya Minang 1 harus lebih menggiatkan fungsi pendidikan. Salah satunya di sini adalah pendidikan dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. Nah, beberapa waktu yang lalu Minang 1 sempat diskusi dengan Coach Tri Gustian dari PSP Padang mengenai pembentukan karakter bagi pesepak bola di Sumatera Barat ini dan dasar-dasar sepak bola. Ada baiknya para pelaku sepak bola di nasional juga terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke daerah. Jadi kami coba berkomunikasi dengan beberapa orang coach. Alhamdulillah mereka respon positif. Dan untuk kesempatan pertama itu ada Coach Dian Okta, asisten pelatih Mitra Kukar, merespon dengan sangat baik dan bersedia untuk membagikan ilmunya kepada adik-adik di daerah mengenai basic-basic sepak bola, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan detail dalam permainan sepak bola gitu. Kami menyebutnya ini sebagai sebuah sedekah ilmu gitu. Jadi kami berharap ke depan ini bisa berkelanjutan, tidak hanya dari coach, mungkin juga nanti dari beberapa pemain yang ingin memberikan share ilmu, pengalaman kepada adik-adik, sehingganya akan timbul motivasi baru, cakrawala berpikir yang baru, serta pemain-pemain yang berkarakter tentunya bisa disiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia, khususnya kita di Sumatera Barat. Dari sedikit yang saya miliki ini, pertama tentu sebagai seorang pelatih, ya sebagai seorang mukmin gitu ya, muslim. Saya tentu meneladani Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya kita berbagi, insya Allah tidak akan mengurangi, malahan menambah. Dan apa-apa yang telah kita bagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan orang yang menerima mendoakan kebaikan untuk kita. Itu saja. Dari kegiatan yang sudah kita jalankan, yang pertama tentu kegiatan di ruangan kemarin kita berbagi semacam kurikulum yang selama ini kita sebagai pelatih mempelajarinya, lebih kepada filosofi, konsep-konsep bermain, konsep-konsep di pembinaan di masing-masing kelompok usia. Kemudian karena kemarin ada 2 kelompok usia, grassroots sama youth, di youth kita lebih mengarah kepada bagaimana develop technical individual, bagaimana mereka proses pengembangan ya, proses pengembangan mereka, teknik individu. Nanti di level yang lebih lanjut baru kita bicara ke tim, bagaimana tim meraih kemenangan. Kita berada hari ini di klub Atletika FC, sebuah klub amatir yang berada di Nagari Batunggu, Jorong Kotuate. Sebenarnya dari segi sejarah, klub ini sudah cukup lama berdiri. Medio 95, artinya kan sudah kurang 25 tahun klub ini berdiri. Namun dalam perjalanan kita berubah, ingin mendapatkan sebuah pencerahan. Sehingga manajemen klub hari ini berharap akan ada sebuah transfer ilmu. Sehingga dengan alhamdulillah hari ini kita
klinik yang langsung diberikan oleh pemateri kita. Tentu putra orang awak yang punya potensi luar biasa, saudara Dian Okta, ya, asisten pelatih dari Mitra Kukar. Kita berharap beliau memberikan tip-tip yang terbaik buat adik-adik kita, kemudian klub kita ini. Kita berharap kedepannya klub ini akan memberikan gambaran bagaimana sebuah klub amatir akan bergerak menjadi sebuah klub yang semi pro setidaknya untuk tingkat negari. Hari ini adik-adik, jujur kami katakan baru adalah generasi baru yang akan kita ciptakan. Tentu banyak hal kekurangan dalam klub ini, sehingga nanti dengan binaan dari Dian Okta sebagai sudah berlevel nasional memberikan transfer pada adik-adik sekalian, sehingga ini model buat kita nanti pada yang lain yang akan membentuk klub. Setidaknya hari ini kita masuk kepada sebuah sepak bola modern yang tidak hanya mengandalkan bakat tetapi dibutuhkan dari sentuhan dari orang-orang yang profesional dalam bidang sepak bola. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dian Okta yang memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu tadi akan ditransfer kepada adik-adik untuk memberikan sebuah sepak bola yang maju setidaknya untuk level nagari, ya, sehingga akan banyak klub-klub lain di nagari akan menuju seperti itu. Karena bagaimanapun teknologi tidak akan bisa kita tinggalkan. Kemajuan sepak bola yang modern ini tidak mungkin rasanya kita hanya seperti sifat masih manual tanpa ada sentuhan teknologi, tanpa ada sentuhan kemajuan dari ilmu pengetahuan, sehingga kita tetap tertinggal, ya. Bukan tidak mungkin nanti dari klub-klub ini akan hadir nanti pemain-pemain yang betul-betul siap untuk memperkuat setidaknya di level daerah, kalaupun tidak nasional. Barangkali itu dari kami manajemen klub. Kita berharap ke depannya akan ada lagi materi-materi lain, setidaknya basic kepada adik-adik untuk meningkatkan daripada performa klub dan pemainnya masing-masing. Itu saja, terima kasih dari manajemen klub. Sekali lagi terima kasih kepada Dian Okta yang memberikan waktunya hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu bisa berkarir dan untuk kemajuan Sumatera Barat khususnya nasional pada umumnya. Harapan kepada mereka yang ikut tentu kontinuitas atau kelanjutan setelah ini, tentu volumenya tentu ditingkatkan, ya minimal ya 4-5 kali latihan seminggu. Karena seperti yang saya sampaikan bahwasanya kualitas latihan tanpa pengulangan, tanpa otomatisasi, tanpa volume yang cukup nggak ketemu juga, nggak jadi juga. Tapi sebaliknya kalau hanya mengandalkan volume latihan saja tanpa kualitas latihan, tanpa latihan yang berkualitas tentu tidak bagus juga. Artinya penekanan kualitas tentu ada pada tim pelatih, kepada tim pelatih. Makanya kemarin saya waktu kepada tim pelatih, kualitasnya untuk memperbaiki itu ada pada anda sekalian, pada pelatih. Jadi antara kualitas dan kuantitas diseimbangkan. Harapan pada stakeholder, Jorong, Nagari atau kecamatan bahkan sampai ke askapnya, tentu beliau-beliau ini diharapkan full support terhadap kegiatan ini, sebab ini tidak hanya bicara sepak bola tapi bicara terhadap ini semacam langkah preventif terhadap kenakalan remaja. Ya, kita sama-sama tahu sekarang zaman sudah berubah, semuanya hanya bisa dilihat hanya dengan memegang HP. Ya, baik itu apa yang terjadi di luar negeri sana, apa hal-hal negatif yang belum seharusnya mereka lihat, mereka bisa lihat hanya dari HP dan bahkan di kamar tanpa sepengetahuan kita orang tua. Nah, dengan adanya kegiatan positif ini diharapkan ini sebagai langkah untuk pencegahan mereka melakukan hal-hal negatif yang kita khawatirkan tadi. Jadi masalah prestasi itu tergantung nanti bagaimana tim teknis melakukan pengulangannya atau otomatisasinya. Itu harapan